Ketika produktivitas gol Premier League 2024-2025 menjadi yang terburuk, kasta tertinggi sepak bola Inggris dilanda tren baru. Sejumlah raksasa kini berlomba-lomba mendatangkan para pemain yang berposisi sebagai striker. Melihat fenomena ini, rasanya bisa kita bilang kalau Premier League musim depan akan menjadi duel adu tajam para striker elit dunia. Chelsea dengan Liam Delapnya, Manchester United dengan Matheus Cunha-nya. Liverpool dan Arsenal juga sedang berburu nomor 9 baru. Belum lagi ada klub-klub lain yang sudah punya striker-striker kelas wahid siap tempur. Seperti apa peta pertarungan juru gedor IPL musim depan? Starting Eleven kali ini membahas prediksi Premier League musim 2025-2026 yang akan menjadi panggung aksi adu tajam para striker elit. Simak selengkapnya. Pertarungan sengit antar klub-klub Inggris di kompetisi Premier League musim 2024-2025 resmi berakhir. Banyak cerita yang tersaji sepanjang kompetisi. Selain soal kesuksesan Arne Slot yang menaklukkan IPL di musim perdananya, banyak cerita dari para underdog yang membuat persaingan menuju tahta juara tidak pernah terasa mudah. Sayangnya, kompetisi musim 2024-2025 bisa dibilang tidak berjalan sesuai ekspektasi banyak fans IPL. Banyak yang bilang kalau kompetisi musim ini agak boring alias membosankan. Bukan karena yang juara Liverpool, tapi karena statistik memang berkata demikian. Selain karena nyaris tidak ada perlawanan dari tim-tim lain pada Liverpool, bisa kita lihat ada penurunan di beberapa aspek. Satu yang paling mencolok adalah soal gol. Liverpool meraih titel juara dengan mencetak 86 gol. Catatan yang jauh dari musim-musim sebelumnya. Bukan omong kosong, musim 2023-2024 Liverpool punya jumlah gol yang sama, tetapi mereka duduk di urutan ketiga. Bagaimana dengan sang juara? Untuk urusan gol, Manchester City yang menjadi kampion menyarankan 96 bola. Lebih banyak 10 gol dari Liverpool di musim 2024-2025. Mundur ke musim 2022-2023, angka yang menarik kembali tersaji di sini. Manchester City yang merupakan pemilik gelar mencetak 94 gol sepanjang musim. Sementara itu, tim yang meraih hanya paling dekat dengan raihan Liverpool di musim 2024-2025 adalah Arsenal yang mencetak 88 gol dan finish di posisi runner-up. Liga memang bukan soal siapa yang paling banyak mencetak gol. Tapi ketika angka produktivitas menurun, maka ada satu masalah. Nyatanya, kompetisi lain seperti La Liga dan Bundesliga masih punya catatan gol yang stabil. Buktinya, Barcelona dan Bayern masih sanggup mencetak lebih dari 90 gol musim lalu. Kita analisis lebih dalam, maka ketemulah penyebabnya. 2 musim terakhir Premier League memasuki era di mana gelandang dan playmaker mendominasi permainan. Pemenang Ballon d'Or 2024 saja seorang gelandang. Nama-nama seperti Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, Cole Palmer, Declan Rice, dan Martin Odegaard banyak mendapat sorotan. Siapa striker yang bersinar di tengah gempuran para gelandang dan playmaker yang dielu-elukan? Selain Erling Haaland, tampaknya nyaris tak ada. Beberapa dari mereka yang disorot justru pindah ke klub lain. Seperti Harry Kane yang hengkang ke Bayern dan Ivan Toney yang merapat ke Al Ahly. Klub-klub raksasa pun berlomba-lomba merekrut playmaker dan gelandang jempolan. 2 pemain termahal IPL di 2 musim terakhir bahkan berposisi sebagai gelandang. Keduanya tak lain adalah bintang Chelsea, Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Banyak rekrutan anyar lain yang juga datang dari sektor ini. Dominic Szoboszlai, Manuel Ugarte, dan Mikel Merino adalah sebagian contoh. Bahkan ketika mencari striker, pelatih-pelatih IPL memprioritaskan striker-striker yang bisa bergerak mobile selayaknya gelandang. Kai Havertz, Joshua Zirkzee, Dominic Solanke, dan Ollie Watkins adalah sebagian contoh striker yang juga punya atribut playmaking.
Secara tidak langsung perubahan tren ini ikut mengubah musim 2024-2025. Sesuai pemikiran logika sederhana, ketika permintaan berkurang, maka stok atau ketersediaan suatu barang atau komoditas akan makin berkurang. Pun begitu dengan striker yang punya role target man. Ketika IPL berjalan dengan kemampuan playmaking sebagai porosnya, kebutuhan akan striker target man perlahan berkurang. Stok target man di pasar transfer pada akhirnya juga ikut berkurang. Sayangnya, ketika musim 2024-2025 bergulir, klub-klub raksasa mulai sadar kehadiran seorang penyerang tradisional adalah sesuatu yang penting. Maraknya fenomena taktik low block atau kasarnya parkir bus membuat kebutuhan akan para target man mulai berkembang lagi. Arsenal jadi tim yang paling kesusahan. Kehilangan Kai Havertz dan keengganan klub belanja striker menjadi buah si malakama. Tim asal London ini bermain tanpa striker murni sejak Havertz menepi karena cedera hamstring pada bulan Mei. Dampaknya Arsenal kalah dalam title race. Ketika tim-tim raksasa yang dulu memprioritaskan striker mobile kelabakan, saatnya klub-klub yang punya striker tradisional bersinar. Jean-Philippe Mateta di Crystal Palace, Chris Wood di Nottingham Forest, dan Liam Delap di Ipswich Town unjuk gigi di kasta tertinggi. Klub-klub raksasa seperti Chelsea, Liverpool, Manchester United, bahkan Arsenal kini mulai sadar kalau seorang nomor 9 tradisional adalah sesuatu yang penting. Karenanya, para raksasa ini berebut sejumlah striker top seperti Victor Gyökeres, Victor Osimhen, Benjamin Sesko, dan masih banyak lagi. Saat bursa transfer musim panas 2024 adalah bursanya para pelatih, tahun ini akan menjadi bursanya para striker. Raksasa dari seluruh Eropa khususnya IPL berlomba-lomba mencari striker elit. Untuk itu dapat dipastikan musim 2025-2026 akan menjadi perang adu tajam para juru gedor. Chelsea adalah klub yang cukup beruntung. Meski tidak menawarkan prestasi karena memang masih dalam fase transisi, Chelsea memikat para bintang muda dengan proyek menjanjikan. Alhasil mereka mendapatkan Liam Delap, seorang striker tipikal target man yang sebelumnya dikabarkan sudah berkomitmen akan merapat ke Manchester United. United walau kehilangan Delap masih mencoba menjajaki opsi. Matheus Cunha yang datang dari Wolves menjadi bukti bahwa Ruben Amorim paham striker adalah kebutuhan mendesak tim dan IPL secara keseluruhan. Setan Merah masih terus berburu striker, dengan Bryan Mbeumo dan Victor Gyökeres rutin dikaitkan dengan mereka. Liverpool dan Arne Slot juga tampaknya memahami kebutuhan akan striker nomor 9 yang benar-benar matang. Darwin Núñez tampaknya tidak bisa menjanjikan itu. Untuk itu Liverpool berusaha mencari opsi. Arsenal pun akhirnya belajar dari kesalahan. Laporan dari beberapa sumber mengatakan Mikel Arteta dan tim kepelatihannya serius mengejar attacker RB Leipzig Benjamin Sesko. Delap, Cunha, lalu nama-nama potensial macam Hugo Ekitike, Gyökeres, dan Sesko akan meramaikan persaingan para striker kelas wahid. Nama-nama ini juga sudah ditunggu para juru gedor yang sudah mapan di klubnya masing-masing. Seperti Erling Haaland, Alexander Isak, Chris Wood, Jean-Philippe Mateta, hingga Oli Watkins. Kehadiran para juru gedor kelas atas di Premier League tentu saja menawarkan potensi akan ada lebih banyak gol yang lahir di kompetisi musim 2025-2026. Setelah mengalami penurunan di musim 2024-2025, mungkin ini saatnya IPL kembali bersaing dengan liga-liga lain untuk urusan jumlah gol. Tren taktik alias strategi di Premier League juga mendukung peningkatan produktivitas gol ini. Sepak bola modern yang lebih cepat dan direct kini banyak diadopsi oleh sejumlah pelatih termasuk pelatih-pelatih IPL. Bahkan Pep Guardiola saja mulai mencoba gaya main direct di mana ide utama dari strategi ini adalah mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang lawan. Di sisi lain, peningkatan tren strategi low block alias parkir bus juga ikut andil dalam turunnya angka gol IPL musim lalu.
Namun, dengan tren kedatangan para striker tipikal target man yang ikut meningkat, ada kemungkinan akan banyak klub yang mampu mengatasi strategi low block ini. Karena biasanya striker seperti Liam Delap dan Victor Gyökeres yang bertipe target man punya atribut yang bisa memecah low block. Itulah dia Football Lovers, analisis dan prediksi Premier League musim 2025-2026 yang kemungkinan akan diisi persaingan antar para striker hebat. Kalian sendiri gimana? Siapa striker yang kiprahnya paling kalian nanti di IPL musim depan? Komen di bawah ya. Akhir kata, terima kasih buat Football Lovers yang setia menonton. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update-update menarik seputar dunia sepak bola setiap harinya. See you on the next video.